Berjumpa lagi dalam channel Babang Tampan, yang kalau cerita sedikit menawan, sampai-sampai bikin mabuk kepayan, lalu membuat penontonnya kebingungan. Pada kali ini Babang mau menceritakan alur cerita film Bloody Hell yang keluar pada tahun 2020. Oke, langsung aja tanpa banyak cipika-cipiki, mari kita hitung bersama-sama. N1, N2, N-Chot. Film komedi horor dan trailer, yang disutradarai oleh Alistair Grierson. Plot dalam film ini cukup sederhana namun padat, dengan percampuran antara horor penuh darah, komedi, kekerasan dan psikologi yang perpaduan kesemuanya bekerja dengan sangat baik. Suatu hari seorang pria bernama Rex Cowan, kita panggil saja dia Rex, yang sedang mengantri di bank terjebak dalam situasi penyanderaan sekaligus perampokan. You all, what can I do for you? Everybody down on the ground now! On the fucking ground now! Fucking get down on the ground! Begitu ia melihat kesempatan untuk menyerang, Rex memutuskan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan para sandera. Ia berhasil merebut senjata dan segera membantai semua perampok, yang kebetulan Rex adalah mantan tentara, jadi ia tahu betul cara menembak dengan sangat efektif. Aksi Rex ini terekam dalam CCTV dan kemudian viral di dunia maya, namun usaha penyelamatan ini justru membuat Rex dipenjara, karena jaksa penuntut berpendapat bahwa aksi Rex terlalu berlebihan dan tidak manusiawi. Sama seperti kasus di negara Babang kayanya. Rex tidak melumpuhkan perampok, tetapi membantai secara membabi buta. Walaupun beberapa orang menganggap Rex sebagai pembunuh sakit jiwa, namun ia juga dipuja-puja sebagai pahlawan oleh banyak orang lainnya yang menonton aksinya di YouTube. Ia memiliki banyak penggemar dan otomatis menjadikannya semacam selebritis. Setelah melewati masa tahanan di penjara selama 8 tahun, Rex akhirnya dibebaskan, namun ia tidak menikmati kebebasannya. Berita tentang keluarnya Rex dari penjara menjadi pembahasan banyak media massa. Ia masih dianggap sebagai pahlawan sekaligus orang jahat di dunia luar, anjing pahlawan yang terasingkan bagaikan seorang selebritis. Did you find everything okay? Yeah. And, Shit. what? Gerombolan paparazzi selalu membuntuti kemanapun Rex pergi. Saat masih berada dalam penjara, ia memang sudah berpikir untuk pergi berlibur ke luar negeri kalau sudah bebas nanti, dan gokilnya Rex memilih secara acak menggunakan sebuah permen karet, sebagai alat untuk memilih negara untuk liburannya. Dan Finlandialah sebagai tempat tujuannya. I shot a spitball. Wait, that is the stupidest fucking thing I've ever heard. You're not thinking about going back to the military, though, right? I want a whole new adventure and a falling what the fuck I am. Sounds like bear. Didorong dengan ketidaknyamanan menjadi pusat perhatian di negaranya Amerika, ia pun pergi ke Finlandia dengan harapan bisa meninggalkan semua kegilaan di negaranya. Berbeda dari apa yang ia harapkan, sesampainya di Finlandia Rex langsung dihadapi dengan situasi yang jauh lebih horor dan mengerikan. Tak lama setelah mendarat di bandara, lebih tepatnya di ibu kota Finlandia, Helsinki, Rex dibius dalam sebuah taksi dan terbangun dengan kondisi digantung di sebuah ruang bawah tanah yang gelap. Hey, excuse me, what is that?
What the fuck? What the fuck are you Tanpa ia ketahui, Rex sebenarnya sedang disekap oleh satu keluarga kanibal yang dengan sengaja menyimpannya hidup-hidup untuk dijadikan cadangan makanan. Rex adalah orang yang sering berdiskusi dengan dirinya sendiri, sebuah manifestasi dari Post-Traumatic Stress Disorder atau yang biasa disingkat PTSD. PTSD adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan, yang ia idap sejak dikirim ke medan perang saat masih menjadi tentara dulu. Jadi intinya Rex mempunyai kepribadian ganda, yang mana kalau kata Uchiha Madara kepribadiannya adalah jelmaan atas hasratnya. the fucking places on the planet? Why Finland? Why did you choose fucking Finland? You. Welcome to paradise. My leg's missing. It's quiet. And it's dark. It's gotta... Ketika terbangun Rex terlihat syok karena salah satu kakinya telah menghilang. Kemudian Rex beranggapan kalau dia sekap karena akan dijual seluruh organ-organ tubuhnya oleh para bebenguk itu. Tak lama kemudian muncullah seorang anak kecil yang bernama Olavi yang juga merupakan anggota keluarga kanibal itu. Terlihat anak kecil ini sedang membawa pisau kecil, entah pisau itu digunakan untuk melukai Rex atau sebaliknya. Kemudian Rex pun merayunya dan menyuruh untuk mendekat, lalu kemudian Rex menendangnya hingga anak kecil itu mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya dan membuatnya tak berdaya. It's okay. Don't be scared. I just want to know your name. Tak lama kemudian muncul seorang wanita cantik, yang bernama Alia, yang mana wanita ini akan jatuh cinta nantinya kepada Rex. Alia pun membawa adiknya kembali ke atas dan membuat satu keluarganya syok. Alia, hoida se nyt! Se kuolee, sun pitää viedä sen. Mä en... Että ketaat. Näytä... Alia pun memutuskan untuk kembali ke ruangan Rex, dan membersihkan luka-lukanya, yang mana secara spontan kalau dia sangat menyukai si Rex. Tidak hanya itu Alia pun menceritakan silsilah keluarganya, di mana keluarganya itu adalah pembunuh yang sangat gila, dan semua pembunuhan ini karena Patty, yang mana Patty adalah alasan kenapa Rex bisa diculik. I'm Alia. I like you. I would free myself and kill your family. You know, pretty standard stuff. What? Family. They're insane. This is all because of him, because of Potty. You're here. And very soon, there will be nothing left. Patty adalah monster alias saudara dari Alia, yang tertua dan yang paling lapar, tetapi Patty mempunyai mental seperti halnya seorang bayi, yang pada intinya Rex akan dijadikan santapan siang dan malam untuk Patty. Kusipää! Delfa! Sä onnistut taas! When he had a craving, there was never any other option. The hunger was... But I'm... Lunch? And dinner. Kemudian Alia pun memberi Rex sebuah pisau untuk melepaskan tali yang mengikatnya, dan lama kemudian muncullah saudara Alia dan langsung menarik rambutnya. Paman dari Alia yang mendekati Rex pun kembali menyuntik Rex dengan obat bius. Berada dalam efek obat bius, kita kembali diperlihatkan dalam bayangan Rex, yang mana dia membantai para perampok ketika di bank.
Pada saat terbangun Rex melihat paman Alia yang sedang menggergaji kakinya. Kesal karena ditendang oleh Rex, paman Alia pun mencoba kembali membius Rex. Tapi naas Rex yang sudah terlepas menancapkan pisau ke dalam conge pamannya Alia. Loros dia anjing. Kembali pada ayah dan ibunya Alia, yang baru kembali sehabis membawa adiknya Alia ke rumah sakit, mengetahui kalau Rex telah pergi, mereka pun bersiap-siap untuk melarikan diri, karena kondisi sudah tidak memungkinkan mereka untuk bermalam di sini. Meillä on turvassa, mutta me ei voida jäädä tänne täksööksi. Se ei pääse juon yli. Jos se kuulee nälkään tai se suudaan ennen pitkään. Ketika sedang asik berbincang, tiba-tiba, Rex yang dikira telah melarikan diri ternyata bersembunyi berada di bawah meja, dan menambak mereka menggunakan alat penembak paku. Kemudian ibu Alia yang belum tewas terbangun dan berteriak menggunakan bahasa planet Mars, yang mana teriakan itu adalah memanggil Patty si monster. Rex pun kaget karena ketika percakapan sebelumnya Alia berkata kalau Patty itu seperti seorang bayi, yang ternyata hanya mentalnya saja seperti bayi tetapi fisiknya bagaikan seorang monster. Rex yang disiksa bagaikan adonan cakwe oleh Patty membuka lemari es yang ternyata adalah kaki dari Rex, yang membuatnya kembali CLBK. Kemudian Rex pun mengambil kakinya tersebut lalu menancapkannya ke dalam kerongkongan si bangke hidup yang satu itu, dan Patty pun tewas. Sick, twisted, fuck. Any more giant siblings I should know about? Alia. They're safe now. Lalu mereka pun kembali ke tempat asalnya Rex di Amerika dan menjalin cinta, lalu menceritakan ke semua teman Rex, kalau dia membunuh seluruh keluarganya dan menjadi kekasihnya sejak saat itu. Sungguh cerita yang mengeongkan. Well, and her parents hated me. I killed her entire family and we've been a couple ever since. Gak ada pesan apa-apa yang Babang ambil dari film ini, karena emang Babang juga bingung. Ya pokoknya kalian nonton dulu lah, dan inilah Bloody Hell.